Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah tema kita adalah mengenai lanjutan sunnah wudu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari 8 sunnah wudu. Yang 8 itu adalah, yang pertama memulai dengan membaca bismillah. Yang kedua menggosok gigi atau siwak. Yang ketiga mencuci 2 telapak tangan. Yang keempat berkumur-kumur atau madmadah 3 kali. Yang kelima memasukkan air ke hidung atau istinsyak 3 kali. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sunnahnya menggunakan 1 telapak tangan. Jadi harus dicoba dan dibiasakan membuka air wudu, ditadahkan dengan 1 telapak tangan. Insya Allah barang siapa yang menadahkan air wudu dengan 1 tangan, insya Allah dia tidak akan perlu membuka keran besar-besar. Maka dicoba. Di antara tujuan belajar itu mengamalkan. Kalau belajar tidak diamalkan, diibaratkan bagaikan orang-orang Yahudi. Banyak ilmu tak ada amal, atau banyak ilmu pilih-pilih amal yang dia mau. Maka menghindari sifat Yahudi, maka kita berusaha untuk mencoba wudu, khususnya saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kita coba dengan
satu tangan. Kemarin sudah caranya, masukkan ke mulut, kemudian dihirup ke hidung. Masuk ke mulut sedikit, ke hidung sedikit. Terkadang juga masuk ke mulut lebih banyak, ke hidung sisa sedikit, nggak apa-apa. Atau terkadang mulut sedikit, hidung terlalu banyak, nggak apa-apa itu. Karena dibagi, tidak mengapa. Tetapi kalau sudah biasa, insya Allah nikmat. Kemudian sunnah yang keenam, menyela-nyela janggut bagi yang punya janggut, baik janggut yang hitam atau yang putih atau yang kuning, sama aja. Di sela-sela hukumnya sunnah. Yang ketujuh, menyilang-nyilang anak jari. Maksudnya menyela-nyela jari. Seperti ini. Kalau kaki dari bawah, dari telapak, kita silang dari telapak. Ada sunnahnya menggunakan kelingking jika mampu, karena Nabi menyela-nyela bagian kaki dengan kelingking kalau bisa. Ini juga sama, perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Setelah kita tahu, tinggal kita coba dan kita biasakan. Kemudian membasuh 3 kali. Disunnahkan membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kaki 3 kali. Adapun kepala cukup 1 kali. 3 kali ini sunnah. Sahnya berapa kali? 1 kali. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan sunnah-sunnah berikutnya. Hari ini kita belajar sunnah Nabi dalam wudu sampai 13. Dan masih ada lagi yang lainnya. Jadi kita pelajari 13 terlebih dahulu. Poin yang ke-9. Memulai membasuh tangan dan kaki kanan. Ini sudah sering kita lakukan. Jangan memulai dari kiri, memulai dari kanan. Baik, kalau ada orang yang mulai dari kiri, sah atau tidak? Sembilan, sunnah wudu, memulai membasuh tangan dan kaki yang kanan. Sekarang kalau ada yang membasuh kiri dulu, baru kanan, sah atau tidak? Sunnah itu menjadi syarat sah atau tidak? Enggak. Sunnah itu bukan syarat sah. Sunnah itu adalah kesempurnaan. Nah, jadi kalau ada orang yang tangannya kidal, kakinya kidal, dia lupa, dia basuh kiri dulu, maka hukumnya tidak mengapa, dia tidak batal wudunya, sah wudunya. Jadi bedakan antara sah dan sempurna. Nah, ini perlu dibedakan antara sah dan sempurna, perlu dibedakan. Supaya apa? Supaya kita faham dengan baik ibadah ini, mana yang sempurna, mana yang sah. Terkadang kita perlu ibadah itu yang sah-sah saja, Pak. Betul. Dalam keadaan tertentu, lagi sakit, udahlah yang gampang aja, lagi sakit soalnya. Atau dalam keadaan musafir, seperti yang sudah dijelaskan, kita perlu yang sah-sah saja.
atau dalam keadaan waktunya sempit sekali, sudah mau masuk waktu berikutnya, sangat sempit, maka kita lakukan yang sah-sah saja, tidak mengapa. Atau misalnya kita lagi sholat, ada anak kecil nangis, jatuh, nangis, perlu bantuan atau perlu dikasih sayang lah, nangis dia, manggil-manggil kita atau narik-narik badan kita, kita lagi sholat. Ini di sini bisa kita pakai yang sah-sah saja. yakni setiap bacaan cukup 1 kali dengan tenang, boleh itu. Jadi keadaan-keadaan tertentu kita perlu mengetahui mana yang sah-sah saja, mana yang sunnah. Itu sangat penting. Nah, seperti ini, memulai membasuh tangan dan kaki dengan kanan terlebih dahulu. Pada keadaan tertentu, seperti orang kidal tadi, dia memulai dengan tangan kiri, maka hukumnya tidak masalah secara hukum fiqih, sah wudunya tapi kurang sempurna. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan kanan, baik dalam menggunakan sandal. Jadi sandal dan juga pakaian sama. Itu kalau pakai sandal, yang dipakai sandal kanan. Sandal yang dipakai sandal kanan terlebih dahulu. Juga pakai baju yang disunnahkan bajunya lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Barang siapa yang mengenakan atau memakai sandal dan dia ingat hadis Nabi, oh ya, Nabi mencintai pakai sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu, maka dia dapat pahala melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dianggap remeh. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal seberat debu atau apapun yang paling ringan di dunia ini, maka Allah akan tampakkan baginya pahalanya di akhirat atau dosanya di akhirat. Jadi jangan diremehkan sekedar pakai sandal dengan dengan kaki kanan. Juga jangan diremehkan sekedar memasukkan baju atau kaos kepada lengan dengan lengan yang kanan terlebih dahulu. Itu dalam perkara sesuatu yang bukan ibadah, sesuatu yang lumrah manusiawi, sandal dan pakaian. Kemudian juga dalam menyisir, sisir tangan kanan. Tangan kiri boleh juga, tapi sunnahnya tangan kanan bagi yang masih dikaruniai rambut. Sisir tangan kanan. Nah, kemudian bersuci. Nah, bersuci dengan tangan kanan berarti memulai segala sesuatu dengan tangan kanan, terutama bersuci. Kecuali dalam istinja. Kalau istinja yang dipakai tangan kiri. Kalau pakai tisu biasanya tangan apa, Pak? Kalau pakai air, gayung tangan kanan. Yang bersihin tangan kalau pakai air. Tapi kalau pakai tisu di pesawat misalnya, pesawat itu susah mau bersihkan istinja kita tuh, istinja kencing tuh susah. Mau kemana? Mau semprot, basah semua. Susah itu. Susah pokoknya.
Maka solusinya pakai tisu. Kemarin tisu itu setara dengan batu. Harus berapa helai? 3 helai. Itu terkadang kita lalai di situ pakai tangan kanan. Karena biasanya ngambil tangan kanan, lakukan semua akhirnya kanan. Padahal di sini sebenarnya harusnya sunnahnya tangan kiri. Biasanya begitu. Iya, kalau tisu, iya. Pesawat atau kereta, duduk. Waduh, ini pakai air berantakan semua. Ya, jadi memang agak sulit di situ. Boleh pakai air kalau bisa, atau kalau mendesak pakai tisu. Nah, itu terkadang kita lupa tuh, Pak. Kanan, semuanya kanan sampai selesai. Harusnya kiri. Karena apa? Istinja. Ngambil tangan kanan. Tapi ketika membersihkan tangan kiri. Kemudian di sini juga dalam semua urusan. Jadi dalam urusan-urusan yang lain Nabi memperbanyak dengan tangan kanan. Melakukannya dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum." Jika kalian mengenakan pakaian, tadi sudah pakai pakaian atau berwudu, mulailah dengan tangan atau dengan yang kanan. Berwudu, mulailah dengan yang kanan. Ini perintah sunnah. Coba diperhatikan hadisnya. Jika kalian mengenaikan pakaian atau berwudu. Pernah dengar nggak? Pakai baju mulai tangan kiri dosa. Pernah dengar nggak? Hah? Nggak ada itu kan, kita nggak pernah dengar. Barang siapa yang pakai baju dengan tangan kiri terlebih dahulu lengannya, pakai celana kaki kiri dulu lengan kakinya, dosa. Nggak ada. Lihat hadisnya. Jika kalian mengenakan pakaian atau berwudu, berarti hukumnya mengenakan pakaian dengan tangan kanan sunnah, wudu memulai dengan kanan juga sunnah, sama hukumnya. Sederet dia, sebaris. Ini bab-bab sunnah. Ini perintah. Jika kalian mengenakan pakaian atau berwudu, mulailah dengan kanan. Ini perintah, tapi perintahnya ini ulama sepakat sunnah, gitu. Maka orang yang berwudu dengan tangan kiri hukumnya sah. Bedakan antara sah dan sempurna. Perhatikan itu. Orang yang membasuh rambut cuman bagian depan saja hukumnya sah. Yang mengusap rambut seluruhnya hukumnya sempurna. Orang yang salat mata kakinya tertutup hukumnya sah. Mata kakinya terbuka hukumnya sempurna, karena ada hadisnya. Orang yang salat digulung-gulung tangannya hukumnya sah. Yang diurai tangannya, lengannya hukumnya sempurna. Orang yang diurai celananya tapi melebihi mata kaki, urainya sempurna. Lebihin mata kakinya nggak sempurna, tapi sah. Udah, yang penting apa? Sah. Setelah tahu sah dan tahu sempurna, masing-masing segera mempercepat menuju sempurna, begitu. Masing-masing, kalau antum mencintai agama Allah, kita masing-masing berusaha mempercepat jalanin yang sunnah walaupun pelan-pelan. Faham? Seperti itu. Baik, selanjutnya menggosok. Yang ke-10, menggosok anggota wudu. Menggosok yakni begini. Ini udah kita lakukan sudah, sunnah. Kira-kira nih, kalau kita wudu di kolam, bukan di keran. Wudu, bismillah. Anda masukin pala begini, pluk. Dah, muka udah kan?
Pokoknya basah semua sampai telinga anak tenggelam. Terus anak masukin tangan anak, pluk 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 sampai sini. Kiri pluk 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 pluk. Rambut masukin. Misalnya masukin lagi. Kemudian apa lagi? Kaki pluk pluk masukin, pluk pluk masukin. Kolamnya gede, nggak boleh kolam kecil. Atau nyelam. Niat wudu nyelam. Bismillah, niat wudu dalam hati. Cung ke kolam renang. Keluar udah wudu. Sah atau tidak? Itu betul dalam mazhab Hanafi itu sah, Pak. Sah tapi tidak sempurna. Sebab maknanya wudu mengalirkan air pada anggota-anggota tertentu. Jadi menggosok-gosok itu masuknya bagian sunnah, tapi itu yang sempurna. Pada satu saat mungkin kita butuh cuman begini-begini doang. Mungkin karena ada susah, ya kan ada orang mungkin yang nggak bisa, tangannya, mohon maaf, yang satu nggak, mohon maaf ya, Allahu Akbar, semoga Allah selamatkan kita sampai wafat sehat walafiat. Tangannya satu nggak ada, gini, sah itu hukumnya. Jadi itu sah, tapi tidak sempurna tentunya. Kita ingin wudu secara sempurna. Lihat di sini hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam datang, yakni ata bi thuluthi muddin fatawadda'a faja'ala yadluku dhira'aihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sepertiga gantang air lalu berwudu dan menggosok kedua lengannya, menggosok dan memijat. Nah, makanya kalau airnya sedikit kemarin, di sini perlu proses penggosokan tadi supaya airnya menyebar. Bapak pernah dipijit gak minyak? Minyak itu untuk mijit gak banyak-banyak, itu sedikit aja tapi bisa membalur semuanya. Air juga sebenarnya begitu, gak perlu banyak dia, yang penting ada, alirin. Semua ini sudah basah, maka itu dianggap sudah sah, seperti yang kita lakukan waktu itu, sah. Baik, selanjutnya, jadi dianjurkan menggosok-gosok, silakan menggosok-gosok dianjurkan. Selanjutnya yang 11, menyapu kedua telinga. Berdasarkan hadis Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi ra'sahu wa udhunayhi zahirahuma wa batinahuma wa adkhala usba'aihi fi simahi udhunayhi. Ketika berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala serta kedua telinga, baik yang luar, daun yang luar maupun yang dalam, bagian yang dalam. Dan memasukkan kedua jarinya yang dimaksud jari telunjuk, masukkan dua jari telunjuk ke dalam lubang telinga seperti ini. Jadi telunjuk ini sudah tahu kita, insyaallah telunjuk kita masuk ke lubang, coba sini. Nah, begini, set ke lubang, kemudian jempol kita membasuh atau mengelap bagian luar seperti ini. Ini cara basuh telinga atau menyapu telinga. Kalau telinga tidak disapu boleh enggak? Sah atau tidak? Sah. Ini sangat penting difahami oleh ibu-ibu. Bapak-bapak kasih tahu di rumah anak-anak perempuannya atau istri-istrinya atau adik-adik perempuannya, kalau mereka musafir wudu pakai kerudung, wudu di tempat umum, kemarin caranya gimana? Boleh nggak kerudungnya yang
Boleh. Diapain? Sapu. Berapa kali kalau sapu itu? Ingat, kalau sapu cuma sekali. Rambut itu sekali, nggak ada 3 kali. Sekali, dah. Berarti dia suruh saja usap sapu palanya itu. Pakai kerudung kan? Usap aja palanya, udah. Nggak enak, nggak usah nggak enak. Hadisnya ada. Ini bukan makanan, ini ibadah. Kita harus membiasakan sesuatu yang ada hadisnya, walaupun baru bagi kita. Harus biasa, Pak. Mau nggak mau. Udah, suruh usap aja palanya. Set, dah. Telinganya gimana? Dia tanya ke bapak-bapak. Telinganya gimana? Jawab aja, saya belajar di dalam fikih wudu, telinga itu sunnah. Ya udah, nggak usah. Yang benar, Pak, benar. Lihat aja YouTube-nya itu. Telinga itu sunnah. Telinga itu sunnah. Ya, jadi tidak membasuh telinga tidak apa-apa. Yang mubadzir, sekali lagi, nanti ada bab mubadzir nanti aja. Ya udah, intinya mubadzir nanti. Baik, jadi telinga sunnah. Caranya tadi udah seperti ini. Jempol luar, telinga telunjuk masuk menusuk ke sini. Baik. Kemudian ada hadis lagi, lihat di sini, lihat hadisnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi mashatan wahidah. Rasulullah mengusap kepala dan kedua telinga dengan 1 kali usapan. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa air yang digunakan untuk mengusap telinga adalah air yang digunakan untuk mengusap kepala. Sudah tahu semua ya? Yang digunakan untuk kepala digunakan juga untuk telinga, satu paket. Dan di sini disebutkan dengan 1 kali usapan cukup. Maka setelah ini yang berwudu biasakan kalau ngusap kepala berapa kali? 1 kali. Ingat sekali, ingat, bolak-balik ini diulang-ulang. Tujuannya diamalkan. 1 kali tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan, kemudian telinga, selesai. 1 kali. Jangan lupa, ingat-ingat yang namanya mengusap hanya 1 kali. Siapa yang pernah tayamum? Ingat tayamum. Mengusap tayamum itu bukan membasuh. Tayamum berapa kali? 1 kali. Kalau 3 kali mukanya kayak bedakan. 1 kali. Set selesai. 1 kali. Baik, itu ingat-ingat, setiap usapan 1 kali. Kepala diusap. Yang ke-12, memanjangkan cahaya. Apa maksudnya? Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan bersinar. Bersinar. Apanya yang bersinar? Wajah, tangan dan kakinya. Wajahnya, tangannya dan kakinya bersinar disebabkan bekas wudu, disebabkan bekas wudu. Baik, ini hadis sahih, cuman ana belum cantumkan riwayatnya, tapi hadis ini hadis sahih, hadis umum. Hadis umum yaitu umat Nabi Muhammad SAW di antara cirinya dia nanti di akhirat dia memiliki warna agak bersinar, kulitnya sama tapi memiliki agak sedikit terang, bercahaya di 3 bagian. Apa 3 bagian itu? Muka, tangan, kaki. Nah, yang dimaksud memanjangkan cahaya sinar tadi. Nanti kita akan bersinar wajahnya, bagian wajah, tangan dan kaki. Kita mau sinarnya diperbanyak. Nah, bagaimana cara memperbanyak sinarnya? Disempurnakan wudunya. Lihat halaman 2. Abu Hurairah berpesan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al."
Maka barang siapa yang sanggup memanjangkan cahayanya, hendaklah ia lakukan itu. Silakan lakukan. Ini sunnah juga, ini sempurna juga untuk memanjangkan cahaya wudu. Cahaya wudu apa? Wajah, tangan dan kaki. Itu cahaya yang dijanjikan Nabi di akhirat. Dijanjikan Nabi di akhirat. Juga diterima dari berita dari Abu Za'rah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta air wudu. Lalu ia berwudu dan membasuh kedua lengannya hingga melewati siku. Jadi tadi kita tahu bahwa yang sah itu sampai siku. Sampai siku. Kalau mau dipanjangkan cahayanya, maka ditambahkan melebihi siku. Begitu caranya. Ya. Abu Hurairah membasuh kedua lengannya hingga melewati siku. Yang berpesan untuk memanjangkan cahayanya tadi siapa? Abu Hurairah. Kemudian beliau mengamalkan. Bagaimana caranya? Ditambahkan sedikit lewati siku. Kemudian bagaimana kakinya? Dilewati kedua mata kakinya sampai betis, bukan sampai siku, bukan. Jadi kalau kaki sampai betis, bukan sampai lutut. Kalau lutut ketinggian. Di sini hadisnya sampai betis caranya. Jadi bersinar sampai betis. Silakan. Abu Za'rah pun bertanya, apa maksudnya ini? Kemudian berkata Abu Hurairah, disinilah batas melebihkan air wudu. Nah, jadi batas melebihkan air wudu kalau di tangan silakan sampai di atas siku, bukan sampai ketek. Kemarin ada yang tanya sampai ketek. Sampai ketiak itu namanya menghilangkan panas. Jadi ya pendinginan itu biar gak panas. Jangan-jangan belum dicukur ini bulu ketiaknya ini. Sunnah jangan lupa. Pulang hari ini cukur yang panjang-panjang itu. Ketiak itu kelebih kalau sampai ketiak. Harusnya sampai siku atas sedikit. Adapun kaki sampai betis, sampai betis. Silahkan. Yang mau memanjangkan cahayanya sunnah. Yang 13, tidak boros memakai air walau disauk dari laut. Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin wa yatawaddau bil muddi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi dengan memakai 1 sa' sampai 5 mud air. 1 sa' itu 4 kali ini. Kita rauk air dengan tangannya Nabi, rauk 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu? Itu buat mandi 5 liter ya. Itu namanya mandinya mandi wajib. Yang dimaksud di sini mandi wajib. Ya, tangannya tangan Nabi. Berapa tuh Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau untuk mandi. Ini yang dilakukan Nabi. Yang kedua, berwudu dengan 1 mud. Berwudu Nabi dengan 1 mud. Ambil air, dicentong dengan tangan, 2 tangan centong, pindahkan ke gelas, kemudian wudu. Kalau wudu dengan setengah, dengan 1 ini kita udah bisa ya kemarin, karena kemarin kita wudu pakai ini nggak habis kan Pak? Ada setengah nggak kemarin? Nggak ada. Kalau cuma 1 kali nggak nyampe ya. Kalau nggak salah segini kan, tergantung nyiramnya. Jadi kalau wudu dengan air sedikit seperti ini, kita kemarin udah praktek. Jadi nggak usah bingung dengan hadis ini nih. Nabi berwudu dengan 1 rauk air, tangan Nabi ya, 1 rauk, yakni agak besar lah. Wallahu a'lam takaran pasnya berapa. Ditaruh di gelas, coba saja. Itu kita sudah coba. Cuman mandi pakai 5 rauk, ini Anda juga belum coba ini. Ya. Nah, cuman nanti bab mandi, kemarin kalau nggak salah Anda lihat materinya mandi ya. Dibahas nggak di situ tentang mandi dengan 5 mud. Anda belum praktek, tapi yang perlu difahami bahwa mandi itu tidak mesti pakai sabun dan pakai sampo. Karena kebanyakan orang mengatakan mandi wajib harus pakai sabun dan
sampo. Kalau pakai sabun dan sampo seember itu nanti. Sekolam. Yang dimaksud di sini mandi wajib itu sah, cukup mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kalau wudu mengalirkan air ke bagiannya 1, 2, 3. Sisa yang belum dialirin yang mana? Leher belum, badan belum, pinggang sampai betis belum. Tadi kita pakai 1 kan, tadi ceritanya Nabi kalau untuk wudu 1 rauk. Kalau mandi berapa rauk? 5. 1 rauk cukup buat kepala, tangan, kaki. Sisa 4 rauk bisa buat badan, bisa buat ya, begitu teorinya, cuman saya belum praktek. Ya, belum praktek. Kapan-kapan nanti coba saya pelajari lagi lebih dalam cara penggunaan air ini. Kalau nanti ketemu, ya, saya belum praktek soalnya. Iya, belum praktek. Tapi insya Allah nanti kalau ketemu kita praktek. Gimana cara prakteknya? Baik, di sini ada hadis dari Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, kita praktek wudu dulu Pak, wudu dulu ya, wudu dulu, coba praktek sedikit. Saya beberapa hari kemarin ke masjid, ada masjid yang besar. Kadang di pinggir jalan kita temu masjid besar, kayak Istiqlal atau masjid kayak Pondok Indah yang besar-besar. Kalau kita ngelihat masuk masjid, tempat wudunya bingung, di mana tempat wudu. Saya biasanya kalau udah kayak gitu, saya di pinggir mobil aja, saya punya aqua, saya wudu aja pakai aqua, selesai saya masuk masjid. Susah Pak, nyari kamar mandinya atau nyari tempat wudunya, kita masuk tempat wudu, keluar tempat wudu, imam udah selesai. Jadi akhirnya turun mobil, saya wudu aja di situ dengan aqua saya, selesai saya masuk masjid, selesai, enak Pak, nggak ada masalah di situ. Nah, jadi itu kalau mengamalkan penggunaan air yang minimal dan bisa wudu, yang ngerti yang sah mana, yang sunnah mana. Mandi juga gitu, satu saat mungkin kita terdesak mandi dengan air sedikit. Contohnya pas mandi, mau mandi, oh belum mandi wajib nih, air mati. Sisa sedikit. Nah, ini harus kita pelajari nanti gimana cara mandi dengan air sedikit. Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, langsung artinya, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, berapa cukup air bagiku untuk wudu? Dia tanya nih, berapa air untuk wudu? Kata Ibnu Abbas, 1 mud. 1 mud tadi 1 rauk. Ubaidillah bertanya lagi, berapa untuk mandi? Ibnu Abbas menjawab, 1 sok. 1 sok itu 4 rauk. Ubaidillah membantah, tidak cukup. Nah, jangan sampai membantah seperti ini. Nggak cukup. Wudu kita sudah praktek, mandi nggak cukup, ya belum praktek. Kalau praktek tercukup, tenang aja. Ubaidillah membantah, tidak cukup. Kata Ibnu Abbas, celaka kau. Kadar itu cukup buat orang yang lebih baik daripadamu, lebih fasih agamanya daripadamu. Masa nggak cukup buat kamu? Berarti yang nggak ngerti siapa? Yang nggak cukup. Gitu. Jadi kita diperlukan untuk belajar pakai air itu, bukan untuk tiap hari Pak. Tapi kita harus bisa pakai air segitu. Soalnya mandi wajib nih temporer Pak. Jadi nggak bisa praktek tiap waktu, kadang harus cepet-cepet gitu. Nah, jadi menggunakan air sedikit ini nggak bisa cepat-cepat, harus pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segitu. Yang harus disesuaikan kita sesuaikan dengan hadis, bukan kita salahkan hadisnya. Selanjutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, singkat cerita saja, air boros itu kalau dilakukan dengan penggunaan yang berlebih 1 atau membasuh lebih dari 3 kali. Barang siapa yang membasuh 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu boros dianggapnya. Atau barang siapa yang menggunakan air berlebihan juga dianggapnya boros. Karena Nabi tidak membolehkan berlebihan walaupun berada di sungai yang mengalir. Wallahu a'lam. Sudah tidak ada yang tanya? Selesai? Terakhir, hadis yang terakhir, ingat di situ
Kata Nabi, nanti akan muncul di kalangan umat ini golongan yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa, bersuci. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan air dalam bersuci. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.